Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 771, Gu Family, slotku seharusnya milik Gu Family. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Pei Wenqiang tampak sedikit canggung saat dia mengangguk. Jelas, dia tidak mengharapkan bahwa bocah dari Gu Family akan membuat kehebohan seperti ini. Ye Yuan meliriknya dengan sudut mata tapi tidak mengatakan apa-apa. Trik batin Pei Wenqiang, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Meskipun Ye Yuan bertindak dan menyelamatkan Gu Qing, hubungannya dengan Gu Family juga tidak terlalu baik. Tinggalkan hal lain, pavilion obat harum ini sekarang benar-benar mendatangkan keuntungan besar, tapi ini awalnya adalah wilayah Gu Family. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Langkah Pei Wenqiang memberi Ye Yuan manfaat besar dan juga menanamkan perpecahan antara hubungan kedua kekuatan tanpa masalah tambahan. Dia menjadi tuan kota akan mengikuti arah angin. Jenis metode penghasutan ini tidak dianggap kotor. Itu hanya metode seorang penguasa, menyeimbangkan hubungan semua pihak. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh setiap penguasa. Ye Yuan tidak pernah makan daging babi tetapi sering melihat babi berlari. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kebusukan ini? Pei Wenqiang baru saja tiba. Menggunakan trik sedikit adalah wajar. Ye Yuan tidak berpikir apa-apa tentang Pei Wenqiang karena hal ini. Sebaliknya, jika Pei Wenqiang tidak menggunakan trik kotor ini, dia bukanlah Pei Wenqiang. Trik kecil Pei Wenqiang hanya dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan. Lagi pula, nilai dari satu slot jauh melebihi masalah menghasut hubungan kedua belah pihak. Jika lembah Crimson Afterglow ini benar-benar memiliki kesempatan besar, maka nilai kuota ini bagi Ye Yuan akan tak terukur. Beberapa trik kecil bisa diabaikan. Ye Yuan melirik Pei Wenqiang dan berkata, lalat rumah seperti ini tidak perlu merepotkan Anda tuan kota untuk bertindak secara pribadi. Aku akan mengusirnya. Namun, ini bukanlah preseden. Haha, tidak akan menjadi preseden, tidak akan terjadi lagi. Itu, Ye Yuan. Apakah kamu benar-benar tidak perlu aku bertindak, Gu Hua? Bocah ini, kekuatannya masih sangat layak, di antara generasi muda kota Ancient Opulence, sudah cukup untuk berada di tiga besar, kata Pei Wenqiang. Sebelum datang, Pei Wenqiang tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki token identitas emas dari Heaven's Destiny Trading Company. Hanya satu token ini sudah berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Gu Family. Trik semacam ini tampak sangat berlebihan jika dilihat sekarang. Tapi kemampuan Pei Wenqiang tidak lemah. Baru datang beberapa hari dan dia sudah cukup memahami distribusi kekuatan di kota Ancient Opulence, bahkan kekuatan generasi muda, sudah ada dalam daftarannya. Tiga kuota ini, masing-masing sangat berharga. Bagaimana mungkin Pei Wenqiang memberikannya seenaknya kepada orang? Jika nanti mereka pergi untuk bersaing dan kalah, dia yang akan menjadi yang kehilangan muka. Selain itu, meskipun keluarga Pei kuat, mereka juga memiliki beberapa musuh di Tanah Suci. Jika masalah besar ini melibatkan seluruh Holy Land, jika memang terlalu sembrono, itu akan memberikan pegangan pada orang lain. Kuota tiga kota Ancient Opulence ini, selain Ye Yuan, ia memilih mereka dengan hati-hati. Salah satu kuota bahkan tidak diberikan kepada keluarga aristokrat besar, namun kekuatan orang itu membuat orang percaya sepenuhnya. Gu Hua di luar, kekuatannya memang sangat layak, hanya saja, untuk membalas budi Ye Yuan, dia menahan rasa sakit dan meloloskan kuotanya. Ye Yuan, keluarlah, kau, seorang ahli pembuatan pil, apa yang kau andalkan di hadapan kami, para ahli bela diri, meninggalkan kota Ancient Opulence, yang akan kau hilangkan adalah wajah kota Ancient Opulence kami. Gu Hua berteriak dengan semangat di luar pintu depan pavilion obat harum. Kata-kata itu semakin buruk dan semakin banyak orang yang menyaksikan. Pada awalnya, semua orang agak bingung dan bahkan mengira bahwa Gu Family iri karena bisnis pavilion obat harum yang sedang baik, sehingga mereka sengaja datang membuat kehebohan. Tapi siapa sangka setelah mendengarkan dengan saksama, mereka menemukan bahwa kasus sekarang sama sekali tidak ada hubungannya. Ye Yuan seorang ahli pembuatan pil, apa yang dia andalkan untuk bersaing di Dao bela diri? Meskipun hadiah dari Crimson Afterglow Valley menggoda, dia juga harus memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ya, ahli pembuatan pil seharusnya belajar alkimia dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang,
Dia ingin pergi dan bersaing dalam bela diri dengan orang lain. Bukankah ini mengabaikan pekerjaan yang tepat? Kekuatan Gu Hua sudah mencapai tingkat kelima Boundless. Selain itu, pemahamannya tentang konsep sangat tinggi. Kekuatannya juga cukup untuk masuk 3 besar di seluruh generasi muda kota Ancient Opulence. Ye Yuan merebut slot orang seperti ini memang agak berlebihan. Tidak heran Gu Hua sangat marah. Gu Hua membuat kekacauan seperti ini. Semua orang merasa bahwa tindakan Ye Yuan ini agak merendahkan orang lain. Cara berbuat seperti ini jelas-jelas adalah menempati toilet tapi tidak buang air besar. Tepat pada saat itu, sekelompok besar orang keluar dari pavilion obat harum. Orang yang memimpin adalah Ye Yuan sendiri. Ketika Gu Hua melihat bahwa Ye Yuan akhirnya keluar, dia tidak bisa menahan rasa senang. Ye Yuan, akhirnya kau mau keluar. Aku bahkan berpikir bahwa kau akan menjadi pengecut sepanjang hidupmu. Mari, sejak kau keluar, mari kita adu. Biarkan semua orang melihat siapa yang memiliki kualifikasi untuk mewakili kota Ancient Opulence dalam pertarungan, kata Gu Hua dengan senyuman dingin. Ye Yuan berkata dengan senyum samar, kau benar-benar ingin bersaing? Tentu saja. Apakah aku bercanda denganmu di depan begitu banyak orang? Cukup omong kosong. Apakah kau akan bertarung atau tidak? Jika kau tidak berani bertarung, serahkan slot itu dengan patuh. City Lord, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Ye Yuan, tapi hal semacam ini menyangkut reputasi kota Ancient Opulence secara keseluruhan. Aku, Gu Hua, tidak bisa mundur. Gu Hua memiliki penampilan yang mengesankan keteguhan hati untuk tujuan keadilan, menempatkan dirinya di atas moralitas yang tinggi, bahkan Pei Wenqiang tidak bisa banyak berkata-kata. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, baiklah, maka saya datang, kau harus siap. Gu Hua tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan bertarung dengan begitu mudahnya dan segera meningkatkan seluruh energi esensi dalam tubuhnya ke puncaknya. Tapi tepat pada saat itu, lehernya menjadi dingin, sebuah pedang panjang yang tajam sudah menekan lehernya. Kau sudah mati, suara Ye Yuan yang seperti hantu terdengar di telinga Gu Hua. Baru saat itu kerumunan bereaksi, Ye Yuan sebenarnya sudah berada di belakang Gu Hua entah sejak kapan. Baru saja, Ye Yuan hanya perlu mengayunkan pedang Xuan Ying dengan ringan, dan dia bisa merenggut kehidupan kecil Gu Hua. Ungkapannya bahwa Gu Hua sudah mati sama sekali tidak berlebihan. Ekspresi Pei Wenqiang menjadi tajam, memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Dengan batasannya, tentu saja dia bisa dengan mudah menangkap kecepatan Ye Yuan. Tapi kecepatan seperti itu tadi, apakah itu apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli bela diri tingkat alam pelintas ilahi? Mungkinkah kekuatan orang ini benar-benar begitu kuat? Ye Yuan, kau menyergap di saat aku belum sepenuhnya siap, terlalu licik, Gu Hua menggeram dan berkata. Gu Hua sendiri tidak merasa bahwa Ye Yuan kuat. Baru saja, Ye Yuan memanfaatkan jeda waktu, itulah yang membuatnya lengah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah begitu? Baiklah, aku akan memberimu 5 kesempatan. Selama kau mampu menghindari satu pedangku, aku akan menyerahkan tempatku dengan tangan terbuka. Bagaimana menurutmu? Gu Hua sangat senang ketika mendengar itu dan berkata, kau berkata begitu, pada saat kau kalah, kau tidak boleh mengingkari kata-katamu. Meskipun enggan mengakuinya, kemampuan Ye Yuan, dia masih mengakui itu. Ingin mengalahkan Ye Yuan mungkin bukanlah hal yang mudah. Tapi tidak peduli seberapa hebat Ye Yuan, itu juga tidak mungkin membuatnya tidak bisa menghindari satu pedang kan. Karena dia memilih jalan menuju kehancurannya sendiri, Gu Hua juga tidak perlu bersikap sopan, untuk mendapatkan slot ini untuk bertarung dalam kompetisi pemilihan kuasa Holy Sun. Bahkan jika orang mengatakan bahwa dia menang secara tidak bermoral, dia akan menerimanya juga. Ye Yuan berkata dengan senyum samar, sebuah kata yang diucapkan, tidak bisa dikalahkan bahkan oleh tim 4 kuda. Bab 772, Ye Yuan mengambil pedangnya dan mundur. Berkata dengan acuh tak acuh, sekarang giliran saya, apakah kamu siap atau tidak? Kata-kata yang diucapkan dengan santai membuat hati Gu Hua terasa berdenyut. Namun kali ini, dia memberikan perhatian penuh dan memperhatikan gerakan Ye Yuan, takut melewatkan sesuatu. Namun, ada kilatan di depan mata Gu Hua. Jejak Ye Yuan benar-benar menghilang di hadapannya lagi. Kau mati lagi, suara Ye Yuan yang seperti hantu terdengar di telinga Gu Hua sekali lagi. Pedang Xuan Ying ditempatkan di lehernya sekali lagi.
Gerakan begitu cepat, apakah ini benar-benar gerakan yang dilakukan oleh seorang ahli bela diri tingkat alam pelintas ilahi? Di depan gerakan seperti ini, semua teknik bela diri tidak berguna. Benar-benar tidak mengharapkan seorang alkemis memiliki gerakan yang aneh seperti ini. Hanya berdasarkan gerakan ini, dia tak terkalahkan. Ye Yuan menduduki tempatnya dengan sepenuhnya pantas. Gerakan teknik Ye Yuan membuat seruan kekaguman terdengar di sekeliling. Gerakan teknik Ye Yuan terlalu cepat, ahli bela diri biasa bahkan tidak dapat melihat jejaknya sama sekali. Dengan teknik gerakan yang begitu kuat, menghadapi ahli bela diri yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Ekspresi Gu Hua sangat buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli bela diri tingkat alam pelintas ilahi sebenarnya jauh lebih kuat darinya, seorang rana tanpa batas, dalam hal teknik gerakan. Pada saat sebelumnya, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi dia masih tidak bisa mengejar kecepatan Ye Yuan. Ye Yuan meletakkan pedangnya dan mundur lagi, berkata tanpa sukacita maupun kesedihan, "Pedang ketiga, siap." Ekspresi Gu Hua berubah, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempat dia berdiri. Kali ini, dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan inisiatif dan bergerak duluan. Saat ini, dia tidak memikirkan untuk melakukan sesuatu terhadap Ye Yuan sama sekali. Selama dia bisa menghindari salah satu pedang Ye Yuan, itu dianggap sebagai kemenangannya. Meskipun menggunakan metode seperti ini untuk mendapatkan slot terkesan sedikit tidak fair, tetapi apa? Namun, seketika itu juga, Gu Hua tiba-tiba merasakan dingin di pinggangnya. Suara Ye Yuan terdengar lagi, "Mati." Ekspresi Gu Hua berubah drastis, tiba-tiba mengubah arah di udara, ingin menghindari pedang Ye Yuan. Tetapi setelah 2 napas, dia mati 2 kali berturut-turut lagi. Di hadapan teknik gerakan kuat Ye Yuan, dia bahkan tidak bisa menghindari 1 pedang. Yang juga berarti bahwa jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya membutuhkan 1 pedang dan itu sudah cukup. Gu Hua tiba-tiba duduk di tanah dan berkata dengan tidak terima, Aku kalah, slot ini milikmu." Dengan ini, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan Ye Yuan lagi. Bahkan Gu Hua benar-benar dikalahkan oleh Ye Yuan. Dia mewakili kota Ancient Opulence untuk bertarung adalah prestasi berdasarkan keberanian. Pei Wenqiang melihat Ye Yuan seolah-olah melihat hantu dan berkata dengan kagum, "Awalnya aku hanya ingin membalas budi, tetapi aku tidak menyangka bahwa teknik gerakanmu sekuat ini, ternyata apa yang kau katakan sebelumnya tidak sepenuhnya tidak beralasan." Ye Yuan hanya tersenyum dan malas untuk menjelaskan. Setelah insiden ini, Ye Yuan memilih untuk langsung masuk ke dalam pengasingan tertutup. Pengasingan tertutup ini berlangsung selama sebulan. Selama periode ini, Zhao Qian sangat cemas. Ye Yuan tidak memberinya penjelasan apapun dan hanya pergi ke dalam pengasingan tertutup, sehingga dia sama sekali tidak tahu jenis perjanjian apa yang dicapai Ye Yuan dengan Heaven's Destiny Trading Company. Harus diketahui bahwa apa yang diberikan oleh Heaven's Destiny Trading Company kepada Ye Yuan adalah sebuah token emas. Tanpa kekuatan kelas Lord Tanah Suci, tidak mungkin sama sekali untuk memperoleh token tersebut. Yang juga berarti bahwa status Ye Yuan di mata orang-orang di markas besar Heaven's Destiny Trading Company sudah sebanding dengan seorang Holy Lord. Pada awalnya, Zhao Qian sangat khawatir bahwa akan terjadi perubahan yang tak terduga pada pavilion obat harum. Tetapi sebulan berlalu, dan tampaknya tidak ada perubahan sama sekali. Pihak Heaven's Destiny Trading Company juga luar biasa tenang, seolah-olah sudah menyerah pada kota Ancient Opulence. Tetapi upaya Zhao Qian untuk masuk ke wilayah Heaven's Destiny Trading Company akhirnya berhenti pada ambang 20%. Batas ini, dia tidak dapat melampaui batas tersebut. Dalam waktu sekitar 3 bulan, 2 kompi perdagangan besar di kota Ancient Opulence saling bertukar posisi. Meteor Trading Company menjadi kompi perdagangan besar nomor 1 dalam 1 loncatan, sementara Heaven's Destiny Trading Company menjadi kompi perdagangan tingkat 2. Sebenarnya, yang paling banyak mengambil keuntungan dalam hal ini masih pavilion obat harum, karena bagiannya dalam keuntungan adalah yang tertinggi. Selama sebulan itu, Ye Yuan menghabiskan herbal senilai hampir 10 juta kristal esensi bumi, menembus ambang batas Divine Traversing tahap akhir, dan hampir mencapai Divine Traversing tingkat 8. Dengan kekuatan puncak Divine Traversing tingkat ke-7, Ye Yuan akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri dalam kompetisi yang akan datang. Semua jenius di Tanah Suci berkumpul bersama.
pasti ada sekelompok lawan dengan kekuatan yang hebat. Kelemahan Ye Yuan ada pada tingkat kultivasi. Oleh karena itu, bahkan jika dia naik satu tingkat, itu dapat memiliki dampak yang menentukan pada hasil akhir. Setelah 1 bulan menetap, setelah Ye Yuan keluar dari penutupan diri, Zhao Qian sebenarnya menahan diri dan tidak bertanya tentang masalah token emas tersebut. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut dan tidak bisa tidak sedikit menganggap Zhao Qian lebih tinggi. Gadis ini memang tidak sederhana, dia bahkan bisa menahan masalah seperti itu. Setelah Ye Yuan keluar dari penutupan diri, juga saatnya untuk meninggalkan kota Ancient Opulence. Karena wilayah Tanah Suci Crimson Afterglow terlalu luas, kompetisi seleksi Kuaso Putra Suci kali ini dibagi menjadi 10 zona turnamen utama. Di setiap zona turnamen utama, semua peserta akan bertarung dalam pertempuran hidup mati, hingga akhirnya terpilih 6 orang untuk mengikuti kompetisi seleksi akhir. Zona turnamen ini tempat Ye Yuan berada, terdapat hampir 200 kekuatan besar dan kecil. Yang juga berarti bahwa hanya zona turnamen ini saja sudah ada beberapa ratus peserta. Beberapa ratus peserta ini, sebagian besar adalah martial artis ranah tanpa batas. Tentu saja, ada juga sedikit minoritas martial artis alam pelintas ilahi yang sangat percaya diri seperti Ye Yuan. Tentang seberapa jauh martial artis alam pelintas ilahi ini bisa berjalan, tidak ada yang akan memperdulikan ini sama sekali. Karena martial artis alam pelintas ilahi ini sudah ditakdirkan untuk dieliminasi pada putaran pertama. Kompetisi besar seperti ini sangat kejam. Tanpa kekuatan mutlak, tidak mungkin ada cara untuk menonjol dari kerumunan. Beberapa ratus martial artis ranah tanpa batas, tingkat kultivasi mereka tidak memiliki perbedaan besar. Untuk masuk ke dalam 6 besar, pemahaman konsep dan tingkat kultivasi seseorang harus sangat luar biasa. Namun, ini hanya awal saja, pertarungan sebenarnya masih berada di turnamen akhir. Oleh karena itu, untuk akhirnya memperoleh kesempatan ini untuk masuk ke lembah Crimson Afterglow sangat sulit, bahkan terlalu sulit. Meskipun Ye Yuan sangat percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi melawan para petarung di fase akhir tersebut, dia tidak berani melonggarkan kewaspadaannya juga. Untuk bisa mencapai tingkat seperti itu, siapa yang akan menjadi biasa-biasa saja? Ye Yuan baru saja keluar dari pengasingan tertutup, dan Pei Wenqiang mendapatkan kabar langsung dan segera datang. Di belakangnya bahkan ada 2 orang muda yang mengikutinya. Ye Yuan, jika kamu masih belum keluar dari pengasingan tertutup, kita akan pergi sendiri, tidak melihatmu selama sebulan. Kamu hampir mencapai Divine Traversing tingkat 8, Pei Wenqiang agak terkesima dengan kecepatan kultivasi Ye Yuan. Harus diketahui bahwa saat pertama kali bertemu Ye Yuan baru saja menembus Divine Traversing tingkat 4. Berapa lama sudah berlalu, Ye Yuan sudah menembus 3 tingkatan kultivasi minor, mencapai puncak Divine Traversing tingkat ke-7. Ingin memperoleh kesempatan untuk masuk ke lembah Crimson Afterglow? Bagaimana bisa jika aku tidak berusaha keras dalam berlatih, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Omong kosong apa bocah? Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di dunia setelah mengalahkan sampah seperti Gu Hua. Di antara orang-orang yang ikut dalam kompetisi kali ini, ada cukup banyak orang yang berada di tingkat ke-9 Boundless, hanya dengan kekuatanmu yang sedikit dan kamu bahkan berharap untuk masuk ke Crimson Afterglow Valley. Di belakang Pei Wenqiang, seorang pemuda dengan ekspresi yang sombong mengatakan dengan pandangan rendah. Bab 773, pemuda itu memiliki penampilan yang keras kepala dan kejam, dengan sedikit sikap yang sombong. Pei Wenqiang memperkenalkan dengan senyuman. Ye Yuan, izinkan aku memperkenalkan mereka kepadamu. Ini adalah jenius nomor 1 keluarga Xiang di kota Ancient Opulence, Xiang Hao. Ini Mu Yun. Mereka juga adalah bintang-bintang muda kota Ancient Opulence. Ini adalah Ye Yuan, pemilik pavilion obat harum. Tidak perlu aku memperkenalkan pada kalian kan? Ye Yuan tersenyum, tetapi sepenuhnya mengabaikan Xiang Hao, dan menyapa Mu Yun. Kakakmu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Mu Yun berkata dengan rendah hati, tidak berani berbicara tentang ini. Mu baru-baru ini mencapai terobosan dan masih harus berterima kasih kepada kakak Ye. Jika bukan karena kakak Ye yang mengolah Great Sun Heavenly yang pil untuk Mu ini juga tidak bisa mencapai terobosan. Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, ternyata yang aku buatkan Great Sun Heavenly yang pil adalah kakakmu. Mu Yun berkata dengan senyuman, Great Sun Heavenly yang pil ini sangat sulit diolah.
Mu ini juga mengunjungi banyak ahli, tetapi tidak ada yang bisa mengolahnya. Kemudian, aku mendengar bahwa keahlian alkimia kakak Ye jauh di atas yang lain. Jadi aku datang ke pavilion obat harum dan mencobanya. Tidak kusangka, akhirnya kakak Ye memberikan padaku Great Sun Heavenly yang pil kelas atas. Dengan Great Sun Heavenly yang pil kelas atas ini, kekuatanmu ini meningkat pesat. Kompetisi kali ini, aku memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan diri juga. Ye Yuan dan Mu Yun berbicara dengan penuh semangat, langsung mengabaikan Xiang Hao yang berdiri sendirian di samping. Dan Ye Yuan sepenuhnya mengabaikan ejekannya. Hal ini membuatnya sangat marah. Tapi di depan Pei Wen Qiang, dia tidak bisa kehilangan kesabaran, dan dia hanya bisa kesal di samping. Heh, kalian bertiga nantinya bisa semakin saling mengenal satu sama lain. Kali ini, muka saya sepenuhnya tergantung pada kalian untuk mendapatkan kemenangan. Baiklah, sudah larut, kita harus berangkat, kata Pei Wen Qiang sambil tertawa. Ye City adalah kota terbesar di bagian selatan Tanah Suci Crimson Afterglow, menguasai hingga 200 kekuatan besar dan kecil di sekitarnya. Tanah Suci Crimson Afterglow mengadakan kompetisi seleksi kuasa putra suci kali ini. Tempat ini secara alami menjadi arena untuk zona turnamen pembagian. Beberapa hari ini, banyak orang berbondong-bondong membanjiri kota Ye. Mereka semua ada di sini untuk mengamati kompetisi ini. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta, bagaimana mungkin mereka melewatkan acara besar seperti ini? Dan para jenius yang memiliki slot peserta tentu saja diterima oleh City Lord Manor. Namun hanya beberapa ratus orang, itu tidak dianggap banyak di kota Ye yang luas. Pei Wen Qiang, aku mendengar bahwa kamu mendapatkan keuntungan besar kali ini dan sebenarnya membawa 6 kambing hitam. Saat Pei Wen Qiang dan yang lainnya masuk, mereka kebetulan bertemu dengan kelompok orang lain. Orang tersebut langsung membuka mulutnya untuk mengejek. Wu Jianxing, setelah beberapa tahun tidak bertemu, mengapa mulutmu masih bau seperti itu? Jika yang kubawa adalah kambing hitam, bisa jadi yang kau bawa bukan tikus hitam, Pei Wen Qiang berkata dengan marah. Hehe, kali ini, aku rasa aku harus mengecewakanmu. Kota kami, kota Yang Yuan, benar-benar menghasilkan seorang jenius yang luar biasa kali ini, mendapatkan satu slot pasti terjamin. Peng Yan, mengapa kamu belum segera datang untuk menyapa City Lord Pei? Seorang pemuda yang sangat pendiam di belakang Wu Jianxing berjalan keluar dan memberikan hormat kepada Pei Wen Qiang saat dia berkata, Junior Peng Yan, memberi hormat kepada City Lord Pei. Ekspresi Pei Wen Qiang berubah saat dia berkata, Rana tanpa batas tingkat 7. Tidak heran Pei Wen Qiang terkejut, untuk dapat mencapai Rana tanpa batas tingkat 7 pada usia ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bukanlah sosok dengan bakat yang menakjubkan. Harus diketahui bahwa ke-6 orang yang dibawa Pei Wen Qiang ke sini, yang tertinggi hanya Rana tanpa batas tingkat 6. Wu Jianxing berkata dengan sombong ketika melihat situasi ini, kekuatan Peng Yan jauh lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Dengan kehadirannya kali ini, mengunci satu slot tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana, merasa seperti terguling atau tidak? Haha. Pei Wen Qiang berkata dengan wajah muram. Jangan terlalu congkak, kompetisi kali ini bukan hanya tentang tingkat kultivasi, pemahaman konsep juga sangat penting. Wu Jianxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak perlu kamu khawatir tentang ini, pemahaman konsep Peng Yan jauh lebih kuat daripada kumpulan sampah yang kamu bawa. Pemahaman konsep memang sangat penting, bahkan lebih penting daripada tingkat kultivasi, tapi untuk bisa mencapai akhir Rana tanpa batas pada usia ini, bagaimana mungkin pemahaman konsepnya lemah? Wu Jianxing berasal dari Wu Family di Tanah Suci. Pengaruh Wu Family hampir sama dengan Pei Family. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang sangat buruk. Oleh karena itu, dia tidak memiliki beban psikologis sedikit pun ketika merendahkan Pei Wen Qiang. Mampu menemukan seorang jenius Boundless Realm tingkat 7 kali ini, Wu Jianxing bisa dibilang bersemangat dan penuh semangat. Yi, di antara ke-6 orang yang kamu bawa, ternyata masih ada satu orang yang bahkan belum mencapai tingkat alam pelintas ilahi tingkat 8, Pei Wen Qiang. Kamu mengelola 2 kota sekarang, dan kamu bahkan tidak dapat mengumpulkan 6 Rana tanpa batas. Kamu bahkan harus mencari sampah alam pelintas ilahi untuk melengkapi barisan. Haha, kamu benar-benar membuatku terkejut. Wu Jianxing tiba-tiba melihat Ye Yuan di tengah kerumunan dan mulai mengolok-olok dengan lebih bebas. Pandangan Peng Yan juga melirik ke Ye Yuan, matanya penuh dengan ejekan dan pandangan rendah.
Para ahli bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini pada dasarnya semuanya adalah ranah tanpa batas sebagai kekuatan utama. Mereka yang sangat sedikit dari para ahli alam pelintas ilahi adalah peserta beberapa kekuatan kecil, yang jauh lebih rendah untuk ditunjukkan di depan umum. Ah, Yang Wen Miao, itu Yang Wen Miao. Tiba-tiba, ada keributan di luar kantor pengiriman, semua teriakan wanita terdengar. Di tengah teriakan ini, sekelompok orang masuk ke kantor pengiriman. Tuan Yang Sen, para lord kota yang memimpin tim mereka masing-masing memberikan hormat kepadanya satu persatu ketika mereka melihat seorang pria paruh baya di depan. Seorang pemuda tampan yang bahkan lebih cantik dari wanita mengikutinya, auranya sangat kuat. Teriakan para wanita itu jelas ditujukan padanya. Huhu, bagaimana kabar semuanya, pemilihan kuasi putra suci kali ini? Saya akan mengganggu semuanya untuk tinggal di kantor pengiriman ini. Jika ada area di mana kami tidak merawat kalian dengan baik, saya berharap semua orang dapat bersikap besar hati dan memaafkan, kata Yang Sen. Tuan Yang Sen terlalu sopan, semua orang menjawab dengan terburu-buru. Yang Sen jelas sangat akrab dengan berbagai lord kota besar. Setelah memberi salam, dia mencari orang-orang untuk berbincang-bincang satu persatu. Ye Yuan bertanya-tanya kepada Pei Wen Qiang dengan rasa penasaran. Siapa orang ini? Sepertinya sangat mengesankan. Tuan Yang Sen adalah Tuan Kota Ye, memerintah hampir 200 kekuatan besar dan kecil di bagian selatan. Apakah kamu pikir dia mengesankan atau tidak? Kata Pei Wen Qiang. Baru saat itu Ye Yuan menyadari. Tidak heran para lord kota ini semua sangat hormat padanya. Seperti itu ya, pemuda di belakangnya tampak sangat populer di sini. Itu adalah putra Tuan Yang Sen, Yang Wen Miao. Dia sudah mencapai ranah tanpa batas tingkat ke-8 2 tahun yang lalu, di seluruh wilayah yang dikuasai oleh kota Ye. Dia adalah jenius nomor 1 dari generasi muda. Selain itu, wajahnya sangat tampan, diterima dengan baik adalah sesuatu yang wajar. Kompetisi kali ini, nomor 1 di zona kompetisi kota Ye. Hanya dia sendirian yang memenuhi syarat. Ye Yuan mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Sepertinya Yang Wen Miao adalah lawan yang tangguh. Seseorang tidak boleh melihat penampilan Yang Wen Miao yang anggun dan elegan. Ye Yuan bisa melihat bahwa dia sama sekali tidak memperlakukan orang-orang di depannya sebagai lawan. Kearogan ini ada dalam tulang-tulangnya. Ah, kelihatannya kompetisi kali ini, kita sama sekali tidak punya harapan, kata seorang jenius muda dari kota Clearreed. Iya, hanya ranah tanpa batas tingkat ke-7 kali ini, ada beberapa orang. Selain dari Yang Wen Miao, 5 slot sisanya harus berasal dari ranah tanpa batas tingkat ke-7 ini. Beberapa kota besar yang berada di depan, kekuatannya terlalu kuat, kita sama sekali tidak punya kesempatan, kata Xiang Hao yang keras kepala dan sulit diatur dengan sedih. Bab 774, penampilan Yang Wen Miao menimbulkan gelombang diskusi. Tidak diragukan lagi, Yang Wen Miao telah mengamankan 1 slot, tidak ada yang bisa mengguncangnya. Sementara 5 tempat lainnya, persaingannya mungkin akan sangat sengit. Seperti kota Clearreed dan kota Ancient Opulence, kota-kota semacam ini, kekuatan mereka lebih lemah dalam perbandingan. Dalam kompetisi kali ini, masih ada beberapa jenius ranah tanpa batas level 7. Mereka adalah pesaing kuat untuk 5 slot lainnya. Oleh karena itu, 5 orang yang bepergian bersama dengan Ye Yuan semua sangat tidak bersemangat. Sepertinya mereka datang ke sini juga hanya untuk menjalani formalitas. Yang Wen Miao terus mengikuti di belakang Yang Sen, dengan sikap yang tidak peduli. Tetapi ketika pandangannya melintasi tubuh Ye Yuan, tiba-tiba berhenti sejenak. Melampaui harapan semua orang, dia sebenarnya meninggalkan Yang Sen dan berjalan ke arah Ye Yuan. Setiap tindakan Yang Wen Miao mendapat perhatian besar. Saat dia bergerak, itu segera membangkitkan gelombang kehebohan. Yang Sen memberikan pandangan terkejut pada putranya, kemudian memalingkan kepalanya untuk berbicara ringan dengan para kepala kota tersebut. Yang Wen Miao menuju ke arah kita, dia, apa yang ingin dia lakukan? Xiang Hao berkata dengan perasaan bersalah. Terpengaruh oleh aura Yang Wen Miao, Xiang Hao bahkan berbicara dengan gagap. Tenang, kompetisi belum dimulai. Apa yang bisa dia lakukan? Saya merasa bahwa dia mungkin datang untuk Ye Yuan, kata Mu Yun. Xiang Hao terkejut dan bahkan lupa ketakutan. Dia berkata dengan ejekan, apa yang tuan muda yang cari dari anak alam pelintas ilahi? Menurut pendapat saya, dia pasti datang untuk mencari Tuan Kota Pei. Lagi pula, kakak laki-lakinya adalah salah satu dari 7 putra suci yang sejati. Yang Wen Miao datang untuk mengucapkan salam juga wajar. Namun, Yang Wen Miao sebenarnya berjalan lurus ke depan Ye Yuan dan berkata, saya bernama Yang Wen Miao.
bolehkah saya meminta nama adik? Ye Yuan agak terkejut, tanpa provokasi, tanpa balas dendam, hanya salam sederhana. Yang Wen Miao ini tampaknya memiliki ketenangan pikiran yang tidak sebanding dengan usianya. Dan lawan seperti itu sebenarnya lebih sulit untuk dihadapi. Ye Yuan menyebutkan namanya dengan senyum samar. Yang Wen Miao mengangguk dan berkata, "Kamu seharusnya seseorang yang berlatih pedang, bukan? Kamu sangat kuat." Ye Yuan tertawa melihat ke arahnya dan berkata, "Oh, bagaimana saudara yang tahu bahwa saya sangat kuat?" Yang Wen Miao juga tertawa dan berkata, "Hanya semacam perasaan, inti pedangmu terkompresi tetapi tidak memancar. Jika bukan karena pemahaman dao pedang saya yang tidak rendah, saya mungkin bahkan tidak bisa merasakannya. Saya memiliki perasaan bahwa pemahamanmu terhadap inti pedang seharusnya sudah di atas saya. Namun, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan di arena." Benar-benar mengecewakan. Pedang Yang Wen Miao sebenarnya dikatakan sangat sombong, tetapi ketika orang lain mendengarnya, itu tidak mengejutkan sama sekali. Pemahaman dao pedangnya sangat kuat. Ini adalah hal yang tidak dapat disangkal. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa Yang Wen Miao sebenarnya mengatakan bahwa inti pedang Ye Yuan bahkan di atas dirinya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, akan ada kesempatan." Yang Wen Miao mengangguk dan berkata, 60 ahli yang tangguh seperti awan. Saya harus pergi dan mengikuti kompetisi kali ini dengan kondisi puncak saya. Jika tidak, saya pasti akan mencari saudara Ye untuk bertarung. Tapi itu juga baik. Karena saya tahu bahwa saudara Ye berada di bawah Tuan Kota Pei, saya pasti akan datang dan mencari Anda untuk meminta petunjuk suatu hari nanti. Setelah selesai berbicara, Yang Wen Miao memberi hormat kepada Pei Wen Qiang, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dengan ekspresi terkejut. Apa Yang Wen Miao mengalami demam? Dia sebenarnya mengatakan bahwa anak alam pelintas ilahi itu sangat kuat. Ya, anak itu sama sekali tidak memiliki aspek luar biasa. Saya merasa bisa menjatuhkannya dengan satu tangan. Jika bukan karena kompetisi melarang pertarungan secara pribadi, saya benar-benar ingin merasakan seberapa kuat anak ini. Tidak perlu terburu-buru, kompetisi seleksi akan dimulai besok. Baik lemah atau kuat, mereka harus keluar dan berkeliling. Tindakan Yang Wen Miao menarik perhatian massa para jenius. Mereka semua mulai mengukur Ye Yuan satu persatu. Namun, hasil dari pengukuran adalah bahwa Ye Yuan tidak memiliki aspek luar biasa sedikitpun. Dia terlihat sebagai seorang ahli bela diri alam pelintas ilahi biasa. Ye Yuan, kamu benar-benar menonjol. Ada ratusan jenius muda di sini, tetapi kamu justru dilihat oleh Yang Wen Miao. Apakah kekuatanmu benar-benar begitu kuat? Pei Wen Qiang berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Bukankah kamu akan tahu besok?" Di lapangan latihan kota Ye, 6 arena besar telah disiapkan. Pagi hari keesokan harinya, semua peserta yang mengikuti kompetisi berkumpul di lapangan latihan. Dan di sekitarnya, ada kerumunan orang yang ramai yang mengelilingi dan mengamati. Hanya saja, mereka diblokir oleh formasi arai besar dan tidak diizinkan masuk. Namun, jarak ini sudah cukup untuk membiarkan mereka melihat situasi di semua arena dengan jelas. Di kerumunan orang yang melihat di bagian luar, ada sekelompok besar pendukung setia Yang Wen Miao. Kompetisi belum dimulai, dan masing-masing dari mereka seperti dipompa dengan stimulan, memberikan dukungan kepada Yang Wen Miao. Yang Wen Miao benar-benar menakutkan. Hanya suara pasukan perempuan ini saja sudah cukup untuk menenggelamkan lawan sampai mati, bukan? Xiang Hao menjulurkan lidahnya dan berkata, "Dunia seni bela diri, hanya kekuatan yang akan mendapat tepuk tangan." Yang Wen Miao sangat dihargai terutama karena kekuatannya yang cukup hebat, kata Mu Yun. Kekuatan Yang Wen Miao hanya cukup untuk menghancurkan lawannya di area kompetisi wilayah kota Ye. Jika meninggalkan kota Ye, pendukungnya mungkin akan kecewa, kata Pei Wen Qiang. Oh, kekuatan Yang Wen Miao memang luar biasa. Mungkinkah zona kompetisi divisi lainnya lebih kuat dibandingkan dengan kota Ye? Kata Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu tentang distribusi kekuatan tanah suci Crimson Afterglow. Seberapa kuat kekuatan zona kompetisi divisi lain ini, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Pei Wen Qiang berkata, meskipun kompetisi seleksi kali ini melibatkan seluruh wilayah tanah suci Crimson Afterglow, zona kompetisi terkuat sebenarnya masih zona kompetisi divisi di tanah suci. Jika tidak ada kejutan besar, kuota untuk masuk ke lembah Crimson Afterglow, pada akhirnya, akan jatuh pada elit Tanah Suci. Maka tidakkah Crimson Tanah Suci Afterglow melakukan tindakan yang tidak perlu dengan mengadakan kompetisi ini? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Pei Wen Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wilayah yang dikuasai oleh Tanah Suci terlalu luas. Meskipun sebagian besar jenius sudah dikelompokkan oleh Tanah Suci, masih ada sekelompok kecil yang berkelana di luar. Orang-orang ini merasa bahwa bergabung dengan Tanah Suci sepenuhnya merendahkan martabat mereka.
seperti Jun Tianyu, sebenarnya, dengan kekuatannya, dengan sumber daya tanah suci yang merawat, menjadi seorang putra suci hampir pasti. Kompetisi ini dilakukan untuk melengkapi dan menarik para jenius yang berkelana di luar dengan kuota lembah Crimson Afterglow. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dari cara kamu bicara, setiap zona kompetisi divisi harus memiliki sekelompok jenius dengan kekuatan yang sangat kuat muncul. Lalu, apakah kamu berani yakin bahwa peringkat pertama ini akan jatuh ke tangan elit tanah suci? Ekspresi Pei Wenqiang terlihat sedikit serius saat dia berkata, saya mengatakan ini, tentu saja saya punya alasan, karena di antara para jenius tanah suci, ada seorang jenius yang sangat luar biasa kali ini, kekuatannya mungkin cukup untuk menghancurkan para seniman bela diri yang sejajar dengannya, meskipun sekelompok jenius yang sangat kuat akan muncul dalam kompetisi kali ini. Saya tidak berpikir bahwa di antara mereka, ada yang dapat melampaui dirinya. Bab 775, oh, siapa orang ini, hingga kamu begitu memuji dia? Ye Yuan menjadi agak penasaran berkat perkataan Pei Wenqiang. Melintasi peringkat yang sama, ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Ye Yuan. Jika tempat suci benar-benar memiliki seorang jenius seperti itu, dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Orang ini secara luas diakui sebagai kandidat untuk menjadi tuan suci berikutnya oleh banyak orang di tanah suci. Namanya Nalan Chu, kata Pei Wenqiang. Nalan Chu, Ye Yuan diam-diam mengingat nama ini. Sepertinya untuk mendapatkan kesempatan masuk ke lembah cahaya merah, orang ini adalah hambatan terbesar. Tapi jika benar seperti yang dikatakan Pei Wenqiang, kompetisi kali ini mungkin tidak begitu sederhana. Mereka yang disebut sebagai ahli level ke-7 yang tak tertandingi mungkin tidak akan bisa tertawa sampai akhir. Bukannya level kultivasi yang menentukan segalanya dalam pertempuran ahli bela diri. Bagi ahli bela diri biasa, perbedaan antara level ke-7 dan level ke-6 sangatlah besar. Itu karena level kultivasi mereka tidak cukup berbeda untuk membalikkan situasi. Tapi apa yang paling ditekankan oleh para jenius muda adalah pemahaman terhadap konsep. Dalam pertarungan antara ahli level ke-7 dan level ke-6, yang terakhir tidak selalu kalah. Meninggalkan yang lainnya, Ye Yuan merasa bahwa kekuatan Mu Yun mungkin tidak kalah dengan para jenius level ke-7 yang disebut-sebut. Tentu saja, faktor-faktor yang mempengaruhi pertempuran sangat banyak. Ketika pertarungan benar-benar dimulai, tidak ada yang tahu jawabannya. Selain itu, aturan kompetisi kali ini cukup cerdik. Dengan mengatur 6 arena ini, mereka ingin memilih 6 penguasa arena. Mereka yang akhirnya dapat berhasil menjaga platform akan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke babak final. Metode seleksi seperti ini akan membuat persaingan antara para jenius semakin sengit. Mereka yang menang pada akhirnya pasti akan menjadi yang memiliki kualifikasi terbesar untuk maju. Karena tidak akan ada lagi orang yang dapat menantang mereka. Menurut aturan, orang di bawah platform dapat menantang orang di atas platform. Jika mereka menang, mereka akan terus berdiri di atas platform dan menunggu tantangan berikutnya. Setelah gagal, masih ada kesempatan untuk terus menantang pada hari kedua, tapi setiap orang hanya bisa menantang maksimal 3 kali. Jika 3 kali semua gagal, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk terus menantang. Dan bagi penguasa arena yang ingin mendapatkan kuota lanjutan, mereka harus memenangkan 100 pertandingan secara berturut-turut, atau tidak ada orang yang terus menantang mereka. Tentu saja, memenangkan 100 pertandingan secara berturut-turut ini bukan berarti setiap orang harus bertarung 100 pertandingan penuh. Asalkan penantang mengalahkan penguasa arena, mereka dapat memperoleh setengah dari jumlah pertandingan lawan mereka. Menghadapi aturan seperti itu, tidak ada yang bisa santai. Selain itu, ini adalah pertempuran tarik-menarik, itu tidak akan berakhir dalam 3 hingga 5 hari sama sekali. Setiap penguasa arena hanya dapat menerima 20 tantangan setiap hari. Pada saat ini, Tuan Kota Ye, Yang Sen, dengan perlahan-lahan naik ke platform tinggi dan memberikan beberapa kata motivasi ke bawah. Kompetisi zona kompetisi Kota Ye resmi dimulai. Namun, setelah Yang Sen mengumumkan dimulainya pertandingan, sebenarnya tidak ada yang naik ke arena untuk sementara waktu, sebenarnya, agak canggung. Para jenius muda ini bukanlah orang-orang bodoh. Mereka tahu bahwa naik sekarang akan berakhir dengan dikirim turun. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi kambing hitam. Tanpa kekuatan mutlak, siapa yang berani naik ke platform terlebih dahulu? Ye Yuan, bukankah Yang Wen Miao bilang bahwa kamu sangat kuat, kenapa tidak naik panggung untuk mencoba? Dengan kekuatanmu, memenangkan 100 pertandingan berturut-turut seharusnya bukan masalah kan? Xiang Hao mencemooh. Huhu, kenapa terburu-buru? Kompetisi ini akan berlangsung setidaknya selama setengah bulan, kata Ye Yuan dengan tenang. Xiang Hao berkata dengan meremehkan, halah, tidak ada nyali berarti tidak ada nyali, berpura-pura untuk apa? Saat Xiang Hao tengah mencemooh, tiba-tiba terjadi keributan dari kerumunan. Ternyata ada seseorang yang menjadi yang pertama naik ke platform. Ini Yang Wen Miao, dia benar-benar yang pertama naik panggung.
Wah, ini adalah kepercayaan diri yang mutlak. Selain Yang Wenmiao, siapa yang berani naik panggung terlebih dahulu? Saya tidak terkejut dengan Yang Wenmiao yang menjadi yang pertama naik panggung. Tapi saya ingin tahu siapa yang berani menjadi yang pertama naik panggung untuk menantangnya. Semua orang menjadi hening. Kalimat ini menghantam dasar hati setiap orang. Keyakinan bahwa Yang Wenmiao adalah ahli nomor satu sudah tertanam dalam hati orang-orang. Siapa yang berani naik dan menantang? Setelah Yang Wenmiao naik ke panggung, dia memeluk pedangnya dan berdiri di sana, sedikit menutup kedua matanya. Namun, sekelompok jenius saling pandang, tidak ada satupun yang berani naik. Tepat saat itu, seseorang meluncur ke platform lain, mengangkat tinjunya pada semua orang, dan berkata, "Saya adalah Li Tian dari kota Northview, saya bersedia menjadi umpan yang rendah hati agar orang lain bisa maju dengan kontribusi yang lebih berharga. Siapa yang bersedia naik untuk memberikan bimbingan?" Tindakan Li Tian menarik perhatian semua orang. Kekuatan yang dimilikinya hanya level ke-6 Rana tanpa batas. Tapi niatnya sangat jelas, yaitu untuk bertukar ilmu dengan lawan di atas panggung. Sebenarnya, banyak orang yang hadir semua menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tujuan mereka datang juga hanya untuk berlatih dengan para jenius ini. Para jenius ini sebagian besar merupakan burung bangkai yang berdiri di antara ayam-ayam di sekitar mereka. Tidak banyak kesempatan untuk bertarung dengan jenius sejajar kekuatan sama sekali. Oleh karena itu, kesempatan dalam kompetisi ini sangat sulit didapatkan. Memang benar, dengan Li Tian bergerak, segera ada seseorang yang merespons. Seseorang lain langsung terbang ke arena dan bertarung melawan Li Tian. Dengan Li Tian mengambil inisiatif, 4 platform lainnya juga segera diisi orang. Pertempuran besar ini juga secara resmi dimulai. Ye Yuan berada di bawah platform, menyaksikan para ahli bela diri ini bertarung dengan tenang. Dia juga memiliki pemahaman kasar terhadap kekuatan para ahli bela diri di zona kompetisi divisi kota Ye. Tapi kekuatan orang-orang ini sama sekali tidak sebanding dengan Ye Yuan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki minat untuk naik dan menantang. Tidak lama kemudian, ada yang menentukan pemenang di platform-platform itu. Li Tian memang memiliki kekuatan untuk berani menjadi yang pertama naik panggung. Dia berhasil mengalahkan lawannya langsung dari panggung. Tak lama kemudian, seorang ahli bela diri lain naik untuk menantang Li Tian. Hasilnya adalah Li Tian menang lagi. Siapapun itu, Li Tian sebenarnya memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Waktu perlahan-lahan berlalu, pertempuran hari pertama berakhir sangat cepat, tetapi membuat orang merasa agak mengantuk. Tantangan hari pertama, para ahli pada dasarnya semua tidak naik panggung. Semuanya hanya ahli bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah yang membuat kehebohan. Jangan melihat bagaimana beberapa dari mereka memenangkan banyak pertandingan berturut-turut, pada akhirnya, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Kompetisi hari pertama, satu-satunya hal yang layak ditonton mungkin hanya Yang Wenmiao. Dia hanya memeluk pedangnya seperti itu, berdiri sepanjang waktu dari pagi hingga matahari terbenam, tapi tidak ada satu orang pun yang naik untuk menantangnya. Para ahli terlantar seperti salju, mungkin sedang berbicara tentang orang seperti dia. 5 arena lainnya bertarung sampai mereka terjebak dalam perjuangan, tetapi tempatnya dingin dan sepi. Para jenius itu bahkan tidak memandangnya. Ye Yuan juga agak penasaran apakah akan ada orang yang naik untuk menantang Yang Wenmiao atau tidak. Bagaimanapun, sesuai dengan aturan, selama tidak ada yang menantang selama 2 hari berturut-turut, Yang Wenmiao akan secara otomatis mendapatkan hak untuk masuk ke babak final. Pada hari kedua, klimaks sejati kompetisi akhirnya tiba. Saat dimulai, ada seorang jenius level ke-7 Rana tanpa batas yang langsung meluncur ke panggung untuk menantang Li Tian. Kekuatan Li Tian ini sangat kuat. Pada hari pertama, dia bahkan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, menjaga panggung sampai sekarang. Tapi perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir Rana tanpa batas agak besar. Kekuatan Li Tian tidak bisa dikatakan tidak kuat, tetapi setelah dengan susah payah bertahan selama 100 gerakan, akhirnya dia kalah. Dengan jenius level ke-7 Rana tanpa batas ini memimpin. Tidak lama kemudian, ada orang yang tidak tahan lagi. 2 ahli level ke-7 Rana tanpa batas lainnya terbang ke panggung. Pertarungan mulai menjadi intens. Bab 776. Setelah ahli level ke-7 Rana tanpa batas mulai beraksi, pertempuran di platform-platform itu jelas menjadi lebih intens. Untuk dapat berhasil mempertahankan arena pada hari pertama, tidak ada satupun dari mereka yang bukan karakter yang tangguh. Tapi menghadapi ahli level ke-7 Rana tanpa batas, kekuatan mereka masih sedikit lebih rendah pada akhirnya. Tak lama kemudian, mereka dikalahkan. Saat itulah, Xiang Hao akhirnya tidak bisa menahan diri dan ingin beraksi juga. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak bergerak, itu tidak akan ada kesempatan lagi. Xiang Hao naik untuk menantang penguasa arena terakhir yang tersisa dari hari sebelumnya.
Keduanya sama-sama ahli level ke-6 ranah tanpa batas, kekuatan mereka hampir sebanding. Saudara Ye, apakah kamu tidak berniat untuk bertindak? Rekan-rekan dari kota Clear Ridge sudah naik semua ke arena sebelumnya, kata Mu Yun. Ye Yuan berkata dengan senyuman, bukankah saudaramu juga belum bergerak? Sepertinya saudaramu masih memiliki beberapa keyakinan terhadap kekuatanmu sendiri. Huhu, bukankah semuanya masih diberikan oleh saudara Ye? Jika bukan karena pil surga yang kamu murnikan, saya benar-benar tidak akan memiliki keyakinan ini, kata Mu Yun sambil tertawa. Oh, apakah saudaramu memiliki keyakinan untuk merebut tempat di platform? Mu Yun berkata dengan senyum getir, bagaimana saya berani mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dalam hal ini? Saya bisa merasakan bahwa ahli bela diri yang datang ke kota Ye kali ini, cukup banyak yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya hanya bisa memberikan segalanya untuk mencoba bersaing juga. Ye Yuan tersenyum, tetapi pandangannya melintas ke arah Xiang Hao di panggung. Saya tidak menyangka bahwa mata Xiang Hao berada di atas kepalanya, tetapi kekuatannya tidak biasa. Sepertinya dia telah mengalahkan penguasa arena ini. Sikap sombong Xiang Hao sepanjang hari sangat tidak disukai oleh orang-orang. Lupakan Ye Yuan, bahkan Mu Yun juga tidak terlalu menyukainya. Tapi kekuatannya ternyata memang besar. Dia telah mengalahkan penguasa arena tersebut hingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tak lama kemudian, penguasa arena itu memilih untuk langsung menyerah. Xiang Hao menjadi penguasa arena baru dan sebenarnya cukup bersemangat dan antusias dalam waktu yang singkat di panggung. Pei Wenqiang tampak kesal saat melihat situasi itu dan berkata, bocah ini bertindak dengan gegabah dan buta, baru saja memenangkan satu pertandingan. Dia berani memamerkan diri seperti ini, tanpa kekuatan yang cukup. Di situasi seperti ini, semakin rendah profil, semakin baik. Bocah ini benar-benar menarik perhatian. Ye Yuan, Muran, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Di sisi lain, ketika Wu Jianxing melihat sikap Xiang Hao, dia tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, kekuatan sedikit ini juga berani keluar dan memamerkan diri. Sepertinya Pei Wenqiang benar-benar tidak memiliki kesabaran lagi. Peng Yan, pergilah dan kalahkan anak itu untukku. Peng Yan sedikit terkejut saat dia berkata, kenapa pergi begitu cepat, bukankah ini agak merugikan? Wu Jianxing berkata dengan menghembuskan napas dingin, dengan kekuatanmu, memenangkan 100 pertandingan berturut-turut seharusnya tidak sulit. Jangan pedulikan detail remeh seperti itu. Letakkan pandanganmu sedikit lebih jauh, lawanmu bukan sampah ini. Tetapi para jenius yang masuk ke babak final, bertarung beberapa pertandingan lagi akan menguntungkanmu. Pandangan Peng Yan menyala saat dia membungkuk dan berkata, Peng Yan sangat dangkal. Terima kasih banyak atas bimbingan Tuan Kota Wu. Wu Jianxing mengangguk dan berkata, kekuatanmu saat ini masih sedikit lemah saat menghadapi para jenius yang masuk ke babak final. Jika ingin mendapatkan peringkat yang sedikit lebih baik, kamu harus setidaknya mencapai tingkat seperti Yang Wen Miao. Lanjutkanlah, latih dirimu dengan baik. Ekspresi Peng Yan menjadi serius, pandangannya tidak sadar melihat Yang Wen Miao, matanya terlantar seperti salju. Kekuatan Yang Wen Miao membuat orang tidak berani memiliki pikiran untuk melampaui lawan tersebut sama sekali. Peng Yan melompat, langsung naik ke arena. Melihat Peng Yan, wajah Xiang Hao menjadi muram. Kekuatan Peng Yan ini sangat kuat, dia sama sekali bukan lawan awalnya, dia pikir bisa bertahan lebih lama di atas panggung, siapa yang tahu orang ini malah menargetkannya seperti ini, langsung naik panggung untuk menantangnya. Apakah kamu akan turun sendiri, atau kamu ingin aku menggunakan kakiku untuk menginjak wajahmu, kata Peng Yan dengan pandangan menghina. Wajah Xiang Hao menjadi hitam, pria ini begitu sangat sombong, jelas-jelas dia sedang merendahkan dirinya. Bukankah kamu hanya ahli level ke-7 ranah tanpa batas, untuk berani begitu congkak seperti ini? Heh, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan tendang wajahku, kata Xiang Hao dengan senyuman dingin. Dia masih sangat percaya pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Peng Yan ini, dia sama sekali tidak akan kalah terlalu parah juga. Peng Yan menggelengkan kepala dan berkata dengan mendesah, sungguh belum pernah saya lihat permintaan seperti ini sebelumnya. Baiklah, seperti yang kamu minta. Setelah berbicara, sosok Peng Yan bergoyang, dan tiba-tiba menjadi 19 Peng Yan sekaligus. Ekspresi Xiang Hao berubah, menyebarkan indera ilahinya, dia tidak dapat membedakan mana tubuh asli. Kamu tidak perlu mencari lagi, setiap klon adalah tubuh yang nyata. Kamu tidak bisa menemukannya, berdiri dengan baik, aku akan datang untuk menendang wajahmu, kata Peng Yan dengan acuh tak acuh. Suaranya belum selesai ketika 18 sosok langsung meluncur menuju Xiang Hao dengan cepat. Satu Peng Yan saja sudah cukup sulit ditangani, apalagi 18. Xiang Hao goyang di kakinya, hanya merasa bahwa dimanapun matanya melihat, ada sosok Peng Yan, tak lama kemudian, dia tidak bisa bertahan lagi.
Salah satu kaki Peng Yan mendarat di wajah Xiang Hao tanpa ada penyimpangan, menindihnya langsung di atas panggung. Xiang Hao tidak mengharapkan bahwa Peng Yan ini begitu kuat, mengalahkannya dalam waktu singkat. Tapi saat dia akan mengakui kekalahan, Peng Yan menginjak wajahnya lagi, memutuskan kata-katanya dengan paksa. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya, kata Peng Yan dengan tertawa keras. Kaki lainnya bergerak, Peng Yan sama sekali tidak memberi kesempatan pada Xiang Hao untuk mengucapkan kata menyerah. Di bawah panggung, wajah Pei Wenqiang memerah seperti api, seolah-olah kaki itu menginjak wajahnya. Mengintimidasi orang terlalu jauh, Pei Wenqiang marah, tindakan Peng Yan sama sekali adalah pukulan Wu Jianxing pada wajahnya. Ada begitu banyak lord kota di sini, semua orang juga sedang bersaing dengan licik. Bahkan kehilangan muka bukanlah sesuatu yang mulia, apalagi mendapat penghinaan di depan begitu banyak orang. Ketika Wu Jianxing melihat Xiang Hao yang seperti lumpur, dia berkata dengan tawa keras, "Haha, apa ini semua sampah yang dibawa Pei Wenqiang, ahli level 6 ranah tanpa batas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bicara di tangan Peng Yan." Saat itu, ada cukup banyak tuan kota yang memiliki hubungan yang baik dengan Wu Jianxing datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kekuatan Peng Yan terlihat jelas oleh semua orang, dia sangat kuat. Bahkan di antara ahli level ke-7 ranah tanpa batas, mendapatkan tempat maju seharusnya tidak ada masalah besar. Tuan Kota Wu, selamat, tidak mengira bahwa kota Wenhai Anda benar-benar memiliki junior muda yang begitu tangguh. Kekuatan Peng Yan ini mungkin orang nomor 1 di bawah Yang Wen Miao, mendapatkan tempat maju kali ini pasti tidak ada masalah. Wu Jianxing menjawab selamat dari semua orang, wajahnya puas dengan dirinya sendiri. Prestasi Peng Yan membuat wajahnya terasa sangat mulia. Sementara pada saat ini, Xiang Hao masih berjuang di bawah kaki Peng Yan. Xiang Hao masih tidak bisa mengatakan kata-kata menyerah. Tapi Peng Yan sepertinya memiliki niat untuk menghina Xiang Hao dan dengan keras menolaknya mengucapkan dua kata tersebut. Menurut aturan kompetisi, hanya dengan berteriak, "Aku mengaku kalah," atau jatuh dari panggung, dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang menang. Peng Yan ini benar-benar mengintimidasi orang terlalu jauh. Xiang Hao sudah berencana mengakui kekalahan, dan dia masih tetap menghina seperti ini. Meskipun Mu Yun tidak suka Xiang Hao, mengenai tindakan Peng Yan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, dia benar-benar tidak tahan. Tapi saat itu, Mu Yun tiba-tiba merasakan angin bergerak di samping telinganya. Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bab 777, cepat lihat, seseorang tidak tahan melihat dan naik ke panggung. Pria ini bodoh kan? Platform-platform ini semuanya memiliki formasi arai. Tanpa membukanya, bagaimana dia bisa masuk? Ini bahkan seorang ruki alam melintasi ilahi. Apakah ini akan bertemu dengan penolakan serius? Sosok Ye Yuan di mata orang-orang ini begitu hina, penuh dengan pandangan menghejek. Orang-orang ini tidak merasa ada yang tidak pantas tentang tindakan Peng Yan yang merendahkan Xiang Hao. Peng Yan memiliki kekuatan mutlak, bahkan jika dia merendahkan Xiang Hao, orang lain tidak berani dengan mudah menantangnya juga. Selain itu, Xiang Hao mencari masalah sendiri. Sebelumnya, dia masih memiliki sikap seperti orang jahat yang terpengaruh oleh kesuksesan, banyak orang kesal padanya. Dunia bela diri seperti itu, dalam pikiran setiap orang, yang kuat membuli yang lemah sudah sewajarnya. Salah siapa kekuatanmu kurang, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan berlatih dengan baik, lalu balikan situasinya. Jika tidak, tutup mulutmu dengan patuh dan tunggu orang lain merendahkanmu. Namun, sindiran di wajah semua orang segera berubah menjadi keheranan. Ye Yuan benar-benar melewati formasi arai di bawah pandangan semua orang, dan dia masuk ke arena. Peng Yan tentu saja langsung melihat Ye Yuan. Tapi dia sama seperti orang lain. Semua menunggu Ye Yuan menjadi bodoh saat mendekat ke formasi. Wajahnya bahkan menunjukkan senyuman mencemooh. Tapi saat Ye Yuan melewati formasi arai, senyumnya membeku di wajahnya. "Heh, apa hebatnya kamu bisa melewati formasi arai? Apakah seorang anak alam pelintas ilahi masih bisa menggulingkan surga?" Tangan cakar naga, Peng Yan bereaksi sangat cepat, membuat gerakan dengan senyuman dingin. Hanya terlihat jarinya membentuk cakar, energi esensi segera terkompresi membentuk cakar naga, meraih Ye Yuan. Kekuatan cakar ini sudah cukup untuk menghadapi ahli ke-7 ranah tanpa batas. Seorang ahli bela diri alam melintasi ilahi belaka tentu saja tidak sulit. Tapi pada saat itu, ada kabut di depan mata Peng Yan. Bentuk Ye Yuan langsung berubah menjadi 9 di udara. Cakar naganya tadi ternyata meleset, menunjukkan sedikit kemampuan di depan ahli. Peng Yan mendengus dingin, merentangkan tangan cakarnya. Dragon Claw Hand itu segera terbagi menjadi 9, meraih 9 Ye Yuan. Di depan Peng Yan, ada kabut lagi. 9 Ye Yuan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan benar-benar lincah seperti kelinci yang melarikan diri.
1 kaki, 2, 3, 9, setiap kaki menginjak wajah Peng Yan. Kekuatan tidak berat, tetapi meninggalkan 9 jejak sepatu yang jelas dan dapat dibedakan di wajah Peng Yan. Ketika semua orang melihat jejak sepatu itu, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Anak nakal, kamu mencari kematian. Peng Yan melolongkan beberapa kata dari antara giginya. Ye Yuan dengan santai mengayunkan tangan dan melepaskan untaian energi esensi, membawa pergi Xiang Hao yang diinjak hingga wajahnya penuh darah. Mengakui kekalahan, hutang ini, aku akan mengambilnya untukmu, kata Ye Yuan dengan tenang. Wajah Xiang Hao terlihat sangat malang saat ini, tetapi walaupun itu memprihatinkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan seberapa konyolnya 9 jejak sepatu di wajah Peng Yan. Xiang Hao melihat Ye Yuan dengan rasa terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa ketika dia sedang direndahkan oleh orang lain, orang yang datang menyelamatkannya adalah Ye Yuan yang selama ini dia anggap rendah. Bukankah Ye Yuan seharusnya membalas ketidakmampuannya pada saat ini? Dia justru maju dan berkata ingin membantunya mendapatkan keadilan. Dalam sekejap, air mata Xiang Hao tiba-tiba menggenang di matanya. Ye Yuan maju dengan berani saat ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana mungkin itu tidak mengguncangnya? Mengapa kamu membantuku? Xiang Hao terseduh-seduh. Ye Yuan berkata dengan tenang, sangat sederhana, dia menggangguku. Seorang cendekiawan lebih memilih mati daripada penghinaan. Orang kuat memiliki martabat orang tinggi, orang lemah memiliki harga diri orang lemah juga. Lebih kuat dari orang lain tidak berarti bahwa seseorang dapat menginjak-injak martabat orang lain. Ye Yuan pernah merasakan kekuatan menunjukkan penghinaan kepada semua makhluk di bawah langit dan juga pernah merasakan ketidakberdayaan ketika kekuatannya kurang. Tindakan Peng Yan membuatnya tidak sengaja teringat pada Zhao Tianyin. Kekuatan yang kuat tidak berarti bahwa seseorang bisa merendahkan orang lain. Oleh karena itu, Ye Yuan marah padanya. Terlepas dari apapun, Xiang Hao adalah orang-orang Pei Wen Qiang. Membelanya juga dianggap berada dalam kubu yang sama. Peng Yan merendahkan Xiang Hao seperti itu sama saja dengan merampas wajah semua orang di pihak mereka. Banyak terima kasih, hati Xiang Hao bergetar. Semua pandangan tentang Ye Yuan sebelumnya langsung lenyap tanpa bekas. Saat ini, di dalam hati Xiang Hao, dia penuh rasa terima kasih kepada Ye Yuan. Daripada berterima kasih padaku, mengapa tidak belajar dengan lebih tekun? Jika kamu tidak ingin insiden seperti hari ini terjadi lagi, kamu harus membuat dirimu menjadi lebih kuat, kata Ye Yuan. Hati Xiang Hao bergetar ketika mendengar itu. Pandangannya perlahan-lahan menjadi tegas. Itu adalah keinginan yang teguh untuk menjadi kuat. Dia berbalik dan membungkuk kepada Peng Yan, lalu berkata, kemampuanmu yang luar biasa, aku mengaku kalah, namun, akan ada hari ketika aku mencari bimbingan dari dirimu. Peng Yan berkata dengan menghina, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, perbedaan dalam kekuatan tidak dapat digantikan dengan kemarahan, perbedaan antara kita hanya akan semakin besar. Xiang Hao tidak bertengkar dengan Peng Yan, langsung berbalik dan turun dari arena. Bisa terlihat bahwa kata-kata Ye Yuan benar-benar merangsangnya. Ye Yuan berkata dengan tenang, memang, kemarahan tidak dapat menggantikan perbedaan, tetapi ketekunan bisa. Pasukan yang terbakar oleh kemarahan yang benar pasti akan menang. Begitu orang memiliki dorongan, mereka akan meledak dengan potensi yang tak terbayangkan. Peng Yan melihat Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, lebih baik kamu tidak lagi khawatir tentang orang lain, lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri, nak. Tindakanmu tadi berhasil menimbulkan kemarahan diriku ini, oleh karena itu, nasibmu akan lebih menderita daripada nasibnya. Ye Yuan melihat Peng Yan dan tersenyum, kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengisyaratkan, tindakan meremehkan ditampilkan dengan jelas. Melihat adegan ini, Wu Jianxing di bawah panggung tidak bisa menahan tawa dingin saat dia berkata, orang bodoh ini, benar-benar berani memprovokasi Peng Yan seperti ini. Dia tentu saja tidak berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan alam pelintas ilahinya, dia bisa melakukan apapun terhadap Peng Yan. Bukan, baru saja, Peng Yan hanya sebentar lengah dan bahkan tidak menggunakan 30% kekuatannya, membangkitkan kemarahan Peng Yan. Aku sangat ingin melihat apa yang akan terjadi padanya. Haha, orang alam pelintas ilahi ini benar-benar tahu berpura-pura, berani memprovokasi lawannya seperti ini. Meskipun kekuatannya memang tidak buruk, pihak lain mungkin hanya lengah sebentar tadi. Alam pelintas ilahi ini memang cukup tak terduga. Dia benar-benar bisa melewati formasi isolasi, tapi kemungkinan besar, Peng Yan juga tidak berpikir begitu. Itulah sebabnya dia akan menjadi korban dari anak itu dalam kealpaannya, bukan? Kekuatan Peng Yan ini sangat besar. Meskipun dia belum menampilkan semua kekuatannya, kemungkinan besar dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan level ke-7 ranah tanpa batas biasa. Meskipun Ye Yuan berhasil meninggalkan jejak sepatu yang jelas dan terpisah di wajah Peng Yan, tidak ada yang optimis tentangnya.
Lagi pula, perbedaan kekuatannya dengan Peng Yan terlalu besar. Selain itu, melihat kekuatan tempur Peng Yan tadi, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dibandingkan dengan level ke-7 ranah tanpa batas biasa. Karena kekuatan Xiang Hao sebenarnya tidak lemah, bahkan untuk para jenius level ke-7 ranah tanpa batas, menginginkan untuk mengalahkannya dengan mudah tentu bukan hal yang mudah, tapi Peng Yan dengan mudah mengalahkannya dan menghinanya. Dapat terlihat bahwa kekuatan tempur Peng Yan pasti sangat kuat. Provokasi Ye Yuan saat ini adalah mencari kematian. Mereka hanya agak penasaran tentang metode apa yang akan digunakan Peng Yan untuk menghinakan Ye Yuan nanti. Bab 778, Bodoh yang membabi buta. Kemarahan Peng Yan benar-benar menyala oleh Ye Yuan. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Energi inti melonjak, energi inti di lapangan kecil di sekitar seluruh arena segera dikuasai olehnya. Dia benar-benar ingin merampas energi inti di sekitar Ye Yuan sepenuhnya. Ini adalah aspek kuat dari seniman bela diri tingkat ke-6 alam tanpa batas. Mereka dapat mengendalikan energi inti dalam area kecil dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Secara umum, pertempuran antara seniman bela diri tingkat ke-6 tak terbatas adalah pertempuran merampas energi inti dari langit dan bumi. Siapapun yang memiliki kemampuan pengendalian yang lebih kuat, dia yang bisa mengarahkan seluruh situasi pertempuran. Secara jelas, di area ini, seniman bela diri traversing ilahi sangat tidak menguntungkan. Ini sama sekali pertempuran tanpa menahan apapun. Gerakan Peng Yan ini cukup kejam. Bocah itu mungkin bahkan memiliki pikiran ingin menangis sekarang kan. Pelintas ilahi menghadapi tingkat ke-6 tanpa batas, itu praktis adalah situasi yang tidak bisa dipecahkan. Tanpa ada energi inti langit dan bumi yang tersedia untuk digunakan, seseorang tidak dapat melepaskan kekuatan sekuat apapun teknik bela diri juga. Kecuali pemahaman konsep bocah ini mengalahkan Peng Yan beberapa jalan dan mampu mengandalkan getaran kuat konsep untuk menembus kendali Peng Yan. Tapi bagaimana mungkin, niat pedang Peng Yan mungkin tidak jauh lagi dari memahami bentuk dasar niat yang sejati, kan? Niat pedang yang mengerikan dari Peng Yan membuat seniman bela diri di bawah panggung merasakan rasa dingin melintasi tulang belakang mereka. Kehebatan niat pedangnya bisa terlihat. Menginginkan untuk mengalahkan Peng Yan dalam pemahaman konsep, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin. Bahkan Yang Wen Miao pun tidak bisa melakukannya. Jika Yang Wen Miao hanya berada di tingkat ke-6 traversing ilahi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Peng Yan. Bahkan jika pemahaman konsepnya jauh lebih kuat daripada Peng Yan. Tanpa energi inti langit dan bumi yang tersedia, saya ingin melihat di mana kepercayaan dirimu berani begitu sombong, pedang matahari terbenam yang gila. Terhadap Ye Yuan, Peng Yan tidak menurunkan kewaspadaannya. Meskipun beberapa tendangan sebelumnya agak tak terduga, itu juga cukup membuktikan bahwa Ye Yuan bukanlah seniman bela diri traversing ilahi biasa, kekuatannya sudah cukup untuk bersaing dengan tingkat ke-6 tak terbatas. Sebaliknya, bahkan jika seorang seniman bela diri traversing ilahi yang kerdil mengambilnya dengan kejutan, tidak mungkin membuatnya mengaku kalah. Tapi apa mau dikata, tujuannya, Peng Yan, bukanlah kota Ye yang kerdil ini. Seorang bocah traversing ilahi yang kurang dikenal, tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Niat pedang yang kuat melanda Ye Yuan sambil mengaburkan langit dan menutupi bumi. Ye Yuan, hati-hati, di bawah panggung, Xiang Hao menggenggam tinjunya erat-erat dan terkejut. Baru ketika dia melihat pedang ini, Xiang Hao baru tahu seberapa besar perbedaannya dari Peng Yan. Disparitas antara keduanya tidak hanya masalah alam kultivasi yang kecil, kesenjangan dalam konsep jauh lebih besar. Bahkan Yang Wen Miao yang memelas seperti salju di panggung sepanjang waktu membuka kedua matanya saat ini, melihat ke arah platform itu. Jelas sekali, pedang Peng Yan ini membuatnya sedikit terkejut. Namun, pandangannya terkunci pada sosok yang terlihat sedikit kurus. Yang ingin dia lihat lebih jelas adalah seberapa kuat Ye Yuan. Dia ingin memastikan bahwa perasaannya tidak salah. Pencapaian pedang Dao Ye Yuan seharusnya sangat luar biasa. Namun, Ye Yuan mengecewakannya. Tiba-tiba, aura Ye Yuan naik ke puncak, kekuatan naga sejati yang ganas menembus langit. Pada saat yang sama, gelombang panas meledak dengan cepat, dua jenis aura yang kuat mencampur bersama di bawah pandangan semua orang. Pembantaian gerakan api naga sejati, sebuah naga api meledak dengan ganas, meluncur menuju niat pedang itu dengan kejam. Wajah semua orang berubah, mereka tidak bisa membayangkan bahwa seorang alam pelintas ilahi tingkat ke-7 sebenarnya bisa melepaskan serangan yang begitu kuat dan bertabrakan langsung dengan Peng Yan alam tanpa batas tingkat ke-7. Kemampuan kontrol dari tingkat alam tanpa batas hanyalah lelucon di depan pembantaian gerakan api naga sejati ini. Baik itu kekuatan naga sejati atau niat sejati yang membara, semuanya bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan kontrol seperti itu. Peng Yan menerima dampak yang dahsyat, tubuhnya terus mundur.
Gelombang teriakan tiba-tiba meledak dari kerumunan, karena Peng Yan sudah mundur ke batas platform, sedikit lagi ke belakang dan dia akan jatuh dari platform. Formasi arai isolasi di platform ini memperbolehkan keluar dan melarang masuk. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, tetapi orang-orang di dalam yang jatuh keluar tidak terpengaruh. Jika Peng Yan jatuh langsung, maka dia akan kalah. Peng Yan menggigit giginya, dengan paksa mengumpulkan energi inti yang kacau di dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terhuyung ke bawah, akhirnya dengan susah payah menjaga kaki tetap mantap di perbatasan platform. Peng Yan menghembuskan nafas berat, tetapi dia secara diam-diam merasa lega di dalam hatinya. Jika dia benar-benar jatuh, itu akan memalukan. Gelombang teriakan meledak lagi di kerumunan. Peng Yan belum sempat memahami apa yang terjadi saat tiba-tiba ada kegelapan di depan matanya, sebuah kaki besar muncul langsung di depan matanya, semakin membesar. Tubuh Peng Yan terlempar ke belakang sekali lagi, langsung jatuh dari platform dan tergelincir jauh. Sebenarnya, Ye Yuan sudah berada di depan Peng Yan entah sejak kapan, dan memberinya tendangan di wajah, menendangnya keluar dari arena secara langsung. Gelombang tawa meledak di kerumunan, terutama Xiang Hao, rasanya begitu lega di hatinya. Menendang wajahnya keluar dari platform, itulah kata-kata yang digunakan Peng Yan untuk merendahkan dirinya sebelumnya. Tapi sekarang, Peng Yan sendiri ditendang oleh Ye Yuan di wajahnya. Ini adalah karma yang langsung. Ye Yuan memang benar-benar mencapai apa yang dia katakan. Ketika dia naik ke panggung, dia berkata untuk membantu Xiang Hao mendapatkan keadilan. Sekarang, dia benar-benar mengklaimnya kembali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu hebat. Siapa sangka dia bahkan meremehkan Ye Yuan sebelumnya, berpikir bahwa Ye Yuan hanya bualan semata. Melihatnya sekarang, dia sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Kehebatan seorang seniman bela diri tidak pernah hanya dipoles, tetapi diperjuangkan dengan tinju dan tendangan. Haha, Ye Yuan bagus sekali, benar-benar melepaskan. Siapa nama di sana? Apakah kamu suka menginjak wajah orang lain? Mengapa kamu juga diinjak? Haha, Pei Wenqiang berkata dengan tawa keras. Pei Wenqiang sudah tertekan sangat lama juga. Setelah tendangan Ye Yuan, dia sepenuhnya melepaskannya. Ekspresi Wu Jianxing sangat tidak enak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Peng Yan sebenarnya hanya bertahan satu putaran di arena. Tidak apa-apa jika dia dieliminasi dalam satu putaran. Dia bahkan ditendang oleh bocah pelintas ilahi menggunakan kakinya ke wajahnya. Tendangan ini bukan hanya wajah Peng Yan, tapi juga wajahnya, Wu Jianxing. Namun, Wu Jianxing juga cukup terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Seorang bocah pelintas ilahi tingkat ke-7 sebenarnya mampu berhadapan langsung dengan alam tanpa batas tingkat ke-7. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lebih dari itu, tanpa keraguan, benturan langsung sebelumnya, sebenarnya masih Ye Yuan yang sedikit unggul. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menstabilkan dirinya sebelum Peng Yan kemudian ditendang Ye Yuan dengan satu kaki? Orang seperti Pei Wenqiang, dari mana dia menemukan fenomena seperti ini? Peng Yan berdiri dari lantai dengan desis. Tetapi wajahnya memiliki jejak kaki besar yang sangat jelas, terlihat sangat konyol. Ketika semua orang melihat wajahnya, mereka meledak tertawa lagi. Jejak kaki 9 tadi terlihat agak jelek, tapi sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada Peng Yan. Tetapi tendangan ini, Ye Yuan menginjak dengan kuat. Jejak kaki besar itu terbentuk dari memar merah besar yang jelas. Anak muda, tunggu saja, penghinaan hari ini. Pasti akan saya balas 2 kali lipat besok, Peng Yan berkata dengan kemarahan yang memuncak. Bab 779, Ye Yuan, menang kemenangan berturut-turut 11 pertandingan, Hakim Kota Ye secara langsung mengumumkan hasilnya. Ye Yuan mengalahkan Peng Yan dan memenangkan separuh kemenangannya secara langsung. Meskipun Peng Yan gagal, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang besok. Melihatnya, tampaknya dia masih ingin menantang Ye Yuan besok. Tendangan luar biasa Ye Yuan benar-benar menanamkan perseteruan sengit antara kedua orang itu. Apa yang dia gunakan tadi seharusnya adalah niat sejati yang membarakan, dan gerakan yang satunya, apakah itu kekuatan naga sejati? Ye Yuan ini memiliki pertemuan takdir keberuntungan yang luar biasa. Sampai-sampai dia bisa mendapatkan kekuatan naga sejati. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dia benar-benar mampu menyatukan kedua jenis kekuatan ekstrim ini. Melompati tingkatan kultivasi besar untuk bertarung, bocah itu benar-benar berhasil melakukannya. Yang Wen Miao terkejut diam-diam di dalam hatinya. Meskipun terkejut, Yang Wen Miao tidak merasa bahwa dia lebih buruk daripada Ye Yuan. Metode Ye Yuan luar biasa, tetapi Yang Wen Miao juga memiliki keyakinan besar pada metode sendiri. Tapi tanpa keraguan, kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk masuk dalam jajaran para kuat dan memiliki kekuatan untuk mendapat kuota itu. Saat Yang Wen Miao sedang merenung, tiba-tiba terdengar gelombang teriakan lagi di bawah panggung.
Yang Wen Miao sedikit terkejut tetapi melihat seorang pemuda berdiri di panggung yang dia tempati. Seseorang ingin menantangnya, hanya melihat pemuda itu melipat tangannya dan berkata, "Saya sudah lama mendengar bahwa kakak yang adalah orang nomor 1 kota Ye, adik, Tang Fan dari kota Nanwu, ingin menantang kakak yang." Yang Wen Miao tidak bisa menahan diri untuk menilai pemuda bernama Tang Fan ini. Tampaknya dia tidak memiliki aspek yang luar biasa. Yang membuat Yang Wen Miao sedikit terkejut adalah bahwa Tang Fan sebenarnya hanya level kelima alam tanpa batas. Sejak kecil, target-target yang ditantang oleh Yang Wen Miao selalu memiliki tingkatan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Situasi seperti ini hari ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Tetapi tindakan Tang Fan menimbulkan kehebohan di antara para pendukung Yang Wen Miao. Siapa si brengsek itu? Dia benar-benar berani menantang Wen Miao. Tingkatan seperti itu, apakah dia tidak malu menjadi bahan olok-olok? Benar, bocah ini berani menantang Wen Miao. Pria ini pasti mencoba mengesankan orang dengan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Wen Miao, hajar dia, dalam pemikiran semua orang. Seharusnya tidak ada yang menantang Yang Wen Miao selama 2 hari berturut-turut, kemudian langsung mendapatkan kualifikasi untuk maju dari sana. Tapi sekarang, ada seseorang yang menghancurkan keyakinan ini yang diyakini semua orang. Oleh karena itu, reaksinya sangat besar. Bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut dengan tindakan Tang Fan. Setelah Yang Wen Miao sedikit terdiam, dia mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo, beraksi." Aku datang. Saat Tang Fan bergerak, ekspresi Yang Wen Miao menjadi serius. Kekuatan Tang Fan ini sebenarnya bukan jenis kekuatan biasa. Tang Fan juga adalah seorang ahli pedang, tetapi pedangnya hanya tampak terikat pada satu kata, yaitu, cepat. Seni pedangnya luar biasa cepat, praktis tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawannya untuk bergerak. Pedang Myriad, setiap orang memiliki pengejaran yang berbeda. Beberapa orang mengejar kebesaran dan kebenaran pedang. Beberapa orang mengejar ketenangan dan keteraturan pedang. Sementara yang dipamerkan Ye Yuan adalah kelenturan dan kecerdasan. Yang dikejar oleh Tang Fan adalah kelenturan, menyerang ribuan kali secara instan. Bagaimana lawannya bisa bereaksi tepat waktu? Pedang Tang Fan membuat semua suara-suara skeptis sebelumnya menjadi hening. Cakrawala para jenius ini sangat tinggi. Mereka bisa tahu bahwa jika yang berdiri di atas panggung bukanlah Yang Wen Miao, dia sudah lama kalah. Bahkan jika itu adalah Peng Yan, dia mungkin bukan lawan Tang Fan juga. Tang Fan ini terlalu kuat, gerakan Tang Fan terlalu cepat sampai bayangannya menutupi seluruh panggung. Itu bukan teknik cloning seperti Peng Yan, itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan karena kecepatan terlalu ekstrim. Yang Wen Miao sebenarnya hanya memiliki kekuatan untuk menahan serangan sementara di bawah serangan Tang Fan. Pendukung-pendukung Yang Wen Miao ini juga diam pada saat ini, masing-masing dari mereka menggenggam erat tinjunya, secara sembunyi-sembunyi memberi semangat kepada Yang Wen Miao. Sangat kuat, apakah mungkin Tang Fan ini sebenarnya akan menurunkan Yang Wen Miao dari tahtanya? Xiang Hao menelan ludah dan berkata dengan kaget. Pertandingan ini, dia benar-benar telah menyaksikan terlalu banyak jenius yang luar biasa. Sebagai salah satu jenius terbaik di kota Ancient Opulence, hanya sekarang Xiang Hao tahu bahwa ternyata dia adalah katak di dasar sumur. Satu kota Ye saja sudah memiliki begitu banyak lawan yang tangguh. Lalu bagaimana dengan seluruh tanah suci Crimson Afterglow? Mu Yun mengangguk dan berkata, memang sangat kuat, tapi saya merasa bahwa mungkin masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yang Wen Miao. Yang Wen Miao sudah ditekan sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Apakah mungkin masih ada peluang untuk membalikkan kekalahan menjadi kemenangan? Xiang Hao berkata dengan kaget. Metode pertempuran Tang Fan mengesankan tetapi sangat menghabiskan energi esensi. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, dia akan berada dalam situasi sulit, nilai Mu Yan. Pada saat itu, Ye Yuan juga sedikit menghela nafas di panggung. Tang Fan ini akan kalah pada akhirnya. Memang, aura Yang Wen Miao tiba-tiba melanda, mengirim Tang Fan terpental. Tang Fan tampak tidak rela kalah seperti ini dan bahkan ingin berjuang sejenak di udara. Tapi pedang Ki Yang Wen Miao tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernafas, meledakkannya dari panggung seketika. Tidak ada suara yang mengejek Tang Fan sama sekali. Bisa memaksa Yang Wen Miao sampai sejauh ini, Tang Fan bisa dikatakan sebagai orang pertama. Kekuatannya memenangkan rasa hormat semua orang. Yang Wen Miao berdiri sambil membawa pedangnya dan berkata kepada Tang Fan di bawah panggung, kamu sangat kuat, menantikan waktu berikutnya ketika aku bertarung lagi denganmu. Tang Fan berjuang bangkit dan berkata dengan keras kepala, waktu berikutnya, aku pasti bisa mengalahkanmu. Yang Wen Miao tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah sangat merasakan ancaman dari Tang Fan ini. Harus diketahui bahwa Tang Fan hanya tingkat kelima alam tanpa batas.
dia 3 tingkatan kultivasi lebih rendah dari Yang Wenmiao, tetapi dia mampu memaksanya ke dalam keadaan seperti ini. Potensi Tang Fan ini pasti sangat kuat saat ini. Pandangan Yang Wenmiao tanpa sadar sekali lagi melihat ke arah Ye Yuan. Ancaman orang ini tampaknya bahkan lebih besar daripada Tang Fan. Yang Wenmiao sama sekali tidak pernah mengharapkan bahwa dia benar-benar akan bertemu begitu banyak bintang muda dalam kompetisi ini, membuatnya merasakan tekanan yang mendalam. Tapi di dalam hatinya, semangat perjuangan yang luar biasa juga berkobar-kobar. Sebelum kompetisi, tidak ada yang akan berpikir bahwa hari kedua kompetisi akan berkembang menjadi tahap yang sangat sengit juga. Ye Yuan dan Tang Fan yang awalnya tidak dikenal menampilkan bakat mereka, menjadi pusat perhatian semua orang. Meskipun Tang Fan kalah, dia tidak kehilangan kesempatan untuk maju, tidak diragukan lagi, tidak ada masalah sama sekali dengan dia mendapatkan kuota lolos. Sementara Ye Yuan, setelah dia mengalahkan 4 orang tingkat ke-7 alam tanpa batas secara berurutan dengan rapi, tidak ada yang berani naik dan menantangnya. Dengan ini, 2 dari 6 platform menjadi sangat sepi. Satu adalah milik Yang Wenmiao, yang lain adalah milik Ye Yuan. Setelah Yang Wenmiao mengalahkan Tang Fan, semua orang memperkirakan bahwa tidak akan ada yang akan pergi dan menantangnya lagi. Sementara pada saat ini, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Ye Yuan juga. Kuota kemajuan ini, Ye Yuan berhasil mendapatkannya, tapi yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa setelah Tang Fan dikalahkan di pihak Yang Wenmiao, dia tidak memilih untuk mengisi platform di kompetisi hari ketiga. Tang Fan langsung menantang Ye Yuan. Bab 780, Tang Fan berdiri berhadapan dengan Ye Yuan, namun wajahnya penuh dengan kesungguhan. "Kamu sangat kuat, tapi aku akan mengalahkanmu," ucap Tang Fan. Ye Yuan tersenyum, "Kamu juga sangat kuat, tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku." "Heh, bagaimana kamu bisa tahu tanpa bertarung?" kata Tang Fan. Tanpa banyak basa-basi, tubuh Tang Fan bergerak dengan cepat, tak terhitung bayangan pedang seketika mengepung Ye Yuan. Pedang Tang Fan begitu cepat sehingga membuat orang merasa sesak. Seni pedangnya sepenuhnya mengabaikan teknik, semata-mata untuk mengejar batas kecepatan. Setiap pedang tidak memiliki kilauan, sudut pukulan pedang, kekuatan, semuanya ditujukan untuk mengejar kecepatan. Namun, kecepatan pedang yang demikian dalam sekejap tidak menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Terlalu menakutkan, kekuatan Ye Yuan ini begitu menakutkan sehingga membuat orang putus asa. Pedang Qi Yang Wenmiao sangat besar dan tak terbatas, tapi kecepatannya tidak bisa mengejar Tang Fan. Jika bukan karena Tang Fan dibatasi oleh tingkat kultivasinya, sulit untuk mengatakan hasilnya. Namun, Ye Yuan hampir tidak bisa merasakan getaran energi esensinya, sementara Tang Fan bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Artinya, Ye Yuan sepenuhnya mengandalkan teknik pergerakan untuk menghindari pedang Tang Fan. Seberapa cepat teknik pergerakannya? Tanpa keraguan, pedang cepat Tang Fan sangat sulit dipecahkan, bahkan jika kekuatannya sedikit lebih rendah, orang biasa pun tidak dapat menghindarinya. Namun, Ye Yuan berhasil menghindari setiap pedang dengan sempurna. Hingga saat ini, dia bahkan belum melepaskan serangan satupun. Tiba-tiba, Tang Fan menarik pedangnya dan berdiri di tempat, wajahnya penuh dengan kekalahan. Rasa kekalahan ini bahkan lebih intens daripada saat dia kalah dari Yang Wenmiao kemarin. Karena Tang Fan bisa merasakan bahwa jika tingkat kultivasinya sama dengan Yang Wenmiao, dia pasti memiliki kekuatan untuk melawannya. Ini juga berarti bahwa pemahamannya terhadap pedang setidaknya tidak kalah dengan Yang Wenmiao. Namun, menghadapi teknik pergerakan Ye Yuan yang tidak memiliki kelemahan, dia tidak dapat menemukan cara apapun. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi masih belum bisa mengejar sosok Ye Yuan. Dengan kata lain, dia cepat, tetapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Tang Fan mengorbankan segalanya hanya untuk mengejar kata cepat. Jika dia kalah dalam cepat oleh orang lain, maka dia benar-benar kalah. Aku kalah." Ketegaran di wajah Tang Fan hilang, yang tersisa adalah keengganan yang kuat. Dia mengolah pedang cepat, tidak pernah ada yang lebih cepat dari pedangnya sebelumnya. Tapi hari ini, pemuda yang hanya berada di tingkat pelintas ilahi ini berhasil menekannya dengan kekuatan yang lebih tinggi. Selain itu, Tang Fan bisa merasakan bahwa Ye Yuan sepertinya masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Dalam keadaan seperti itu, rasa kekalahan begitu intens. Ye Yuan berkata dengan senyuman, "Segala sesuatu di dunia ini saling melengkapi antara yin dan yang. Ekstrim dari yang adalah yin, ekstrim dari cepat adalah lambat. Kamu mengejar kecepatan secara buta. Pernahkah kamu memikirkan untuk membuat pedang menjadi sedikit lebih lambat? Mungkin ketika kamu memahami dao cepat lambat, pedang cepatmu akan menjadi lebih cepat." Seluruh tubuh Tang Fan gemetar, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, selama ini, semua pikirannya terfokus pada bagaimana membuat pedangnya lebih cepat.
tapi dia tidak pernah memikirkan untuk membuat pedangnya sedikit lebih lambat. Membuat pedang cepat melambat, apakah itu masih disebut pedang cepat? Namun, yin lahir dari ekstrim yan, lambat lahir dari kecepatan yang ekstrim. Apakah ekstrim kecepatan itu lambat atau tidak? Pemahaman Tang Fan terhadap pedang cepat sangat mendalam, dan dia tahu bahwa lambat yang dimaksud Ye Yuan bukanlah lambat dalam arti sejatinya, melainkan jenis ranah yang lain. Itu adalah ranah yang melihat gunung bukan sebagai gunung, melihat air bukan sebagai air. Jika dia bisa memahami ranah ini, pedang cepatnya pasti akan maju lebih jauh. Berbicara tentang itu memang mudah, tetapi memahami kata lambat ini sangat sulit. Tapi kata-kata Ye Yuan memberinya perasaan seperti mengusir awan dan melihat bulan terang. Itu seperti sinar cahaya di malam yang gelap, menunjukkan arah bagi Tang Fan untuk maju. Tang Fan tiba-tiba melipat tangannya dan berkata, meskipun usia saudara Ye muda, wawasanmu sangat tinggi. Kata-kata sebelumnya, saya sangat mendapat manfaat darinya. Dalam pertempuran ini, saya benar-benar mengakui kekalahan dengan tulus di dalam hati saya. Anugerah hari ini, saya akan mengingatnya. Setelah berbicara, Tang Fan berbalik dan turun dari platform, menghilang di tengah kerumunan. Ketika Pei Wenqiang melihat adegan ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya. Kata-kata tentang ingin masuk ke lembah Crimson Afterglow. Kata-kata itu terdengar sangat lucu baginya saat itu, tapi mengingatnya sekarang, tampaknya Ye Yuan benar-benar memiliki sedikit peluang. Hingga saat ini, sepertinya selain dari Yang Wen Miao, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Ye Yuan. Tapi bahkan seseorang sekuat Tang Fan pun masih belum mampu mengeluarkan kekuatan sejati Ye Yuan. Jika membandingkan Ye Yuan dan Yang Wen Miao, dengan mengambil Tang Fan sebagai perbandingan di antara keduanya, tampaknya Ye Yuan menang dengan lebih mudah. Apakah mungkin kekuatan sejati Ye Yuan masih di atas Yang Wen Miao? Pei Wenqiang menarik nafas dingin. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang, tampaknya tebakannya sangat mungkin. Jika bukan karena Peng Yan yang merendahkan Xiang Hao sebelumnya, siapa tahu apakah Ye Yuan akan naik dan menantang Yang Wen Miao atau tidak. Namun, ini sudah tidak penting lagi. Kekuatan Ye Yuan akan ditampilkan ketika dia masuk ke babak final. Di pihak Wu Jianxing, Peng Yan sudah lama menatap seperti harimau lapar. Sebelumnya, ketika dia melihat Tang Fan naik dan menantang Ye Yuan, dia bahkan diam-diam merasa senang sejenak. Dia merasa bahwa dengan kekuatan Tang Fan, Ye Yuan pasti tidak akan menang. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, dia pasti akan sangat kelelahan. Dengan begitu, dia bisa benar-benar menghancurkan Ye Yuan jika dia naik ke arena. Tapi sekarang pertandingan sudah berakhir, Ye Yuan hampir tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Jenis kekuatan ini benar-benar menakutkannya. Peng Yan, menyerahlah, kekuatan bocah ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi, pergi dan tantang orang lain. Pastikan tempat kemajuanmu, jangan cari masalah lagi, kata Wu Jianxing dengan wajah serius. Peng Yan sangat tidak puas ketika mendengar itu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan pasrah. Namun, ketika Peng Yan berencana untuk naik dan menantang orang lain, Xiang Hao mencemooh, "Hei, apakah kamu tidak berbicara besar kemarin tentang ingin mengajar Ye Yuan pelajaran? Mengapa? Arah yang kamu tuju sepertinya bukan platform Ye Yuan." Xiang Hao terus memperhatikan apa yang terjadi di sisi Peng Yan, oleh karena itu, perilaku Peng Yan sepenuhnya terlihat olehnya. Seluruh tubuh Peng Yan gemetar, pandangannya melotot garang ke arah Xiang Hao, berharap bisa menelannya hidup-hidup. Xiang Hao juga menatapnya dengan tajam. Bagaimanapun, pertarungan dilarang di area kompetisi ini. Apakah Peng Yan berani membunuhnya? Ye Yuan sudah memukulinya sampai sejauh ini. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, bagaimana dia akan menghilangkan kebencian dalam hatinya? Jangan marah, bocah itu sengaja memprovokasimu. Tenanglah, selain dari Yang Wen Miao dan Ye Yuan, masih ada banyak lawan kuat lainnya. Kamu harus menghadapi situasi dengan hati-hati, kata Wu Jianxing. Peng Yan menghirup napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Tenanglah, Tuan Kota, tempat kemajuan ini, pasti akan saya dapatkan." Wow, benar-benar tidak berani menantang Ye Yuan. Ingatlah, jika kamu tidak punya kekuatan, jangan bicara besar, supaya tidak memukul wajahmu sendiri, hahaha, terhadap tindakan Xiang Hao. Pei Wenqiang juga merasa sangat lega. Tentu saja, yang membuatnya lebih senang adalah Ye Yuan memperoleh tempat untuk maju ke babak final, sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya, membuat wajahnya merasa penuh kehormatan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a